Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, Ibu Dr. Ikrimah Mairani SPD MTI, serta teman-teman yang berkesempatan hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga karena berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau kita mendapat syafaat yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Saya Azra Mirza sebagai moderator. Di sini ada rekan-rekan saya, Lilis Mayanti sebagai presentator pertama dan Alpuan Renita Wijaya sebagai presentator kedua. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi kami, izinkan kami menyampaikan sedikit STP yang akan dipimpin oleh Alpuan Ren kepada Ren. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, saya mau mengajari kawan-kawan pembagian sedikit. Jadi kali ini tidak menggunakan tangan, namun melainkan menggunakan suara emas kawan-kawan. Jadi caranya gimana? Saya bagi 3 kelompok. Kelompok kanan kalian bakalan bilang nahnu. Setiap tangan saya mengarah ke kanan berarti kalian bilang nah. Dan di depan saya ini kalian bilangnya anak, ingat? Dan sebelah kiri saya kalian bilangnya anta. Oke? Mari kita tes dulu. Jawabnya harus dengan kompak dan lebih fokus ya. Oke? Anak. Yang kompak. Kali lagi. Anak. Nahnu. Tidak ada yang bisa mulai? Bisa. Sekarang lebih cepat ya dan lebih kompak. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu strategi pembelajaran aktif yang akan dibahas oleh presentator pertama pada Lilis Mayanti. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ialah sebuah kumpulan strategi yang komprehensif dengan tujuan agar membuat peserta didik aktif dari awal pembelajaran hingga akhir, sehingga peserta didik dengan bisa beraktivitas dengan teknik bisa saling belajar bahkan mengajar. Strategi pembelajaran aktif merupakan suatu cara untuk mengajak peserta didik untuk secara aktif di dalam proses pengoperasian lingkungan belajar yang bersifat efektif dan efisien untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Lanjut dengan fungsi dan tujuan dari metode pembelajaran aktif untuk peserta didik atau siswa meliputi yang pertama, meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Cara meningkatkan pemahaman dan keaktifan pada peserta didik, caranya bisa dengan diskusi kelompok kecil. Peserta didik bekerja dalam kelompok
Yang kedua yang akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Al-Quran kandungan Islam. Baik kawan-kawan, seperti yang dijelaskan oleh Rismayati, pengertian strategi pembelajaran aktif itu yaitu mengajak siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih menerapkan pembelajaran aktif itu pada kita dalam belajar. Oke, yang pertama itu ada role play, di mana kita mengajak siswa untuk memainkan peran sehingga siswa itu dapat memiliki pengalaman sendiri. Seperti siswa itu memainkan karakter dalam drama tersebut. Kita pernah di semester 1 menerapkan role playing ini pada matkul Ibu Fitra Wahyuni. Masih ingat? Pada pembelajaran akidah akhlak, di mana kita itu melihat siswa memainkan karakter tersendiri sehingga siswa itu dapat memperkaya perspektifnya dan juga menambah pengalaman dalam memainkan karakter tersebut. Oke. Lanjut yang kedua yaitu problem solving. Problem solving ini pemecahan masalah, tapi bukan berarti masalah itu kita pukul-pukul supaya pecah, bukan. Yaitu untuk menemukan solusi, di mana siswa itu dapat berpikir kritis dan berusaha untuk menemukan solusi pada permasalahan tersebut. Di mana seperti bekerja kelompok seperti sekarang ini, kelompok menampilkan presentasi hasil diskusinya itu termasuk dalam cooperative learning, di mana kita tiap minggu menampilkan hasil diskusi masing-masing. Implikasinya tentu saja meningkatkan keterampilan kerjasama, komunikasi, interaksi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu inquiry-based learning, artinya belajar berbasis penelusuran, di mana kita bisa menelusuri baik maupun jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kita itu mengajak siswa untuk berpikir supaya bereksperimen terhadap penelitian dan lain sebagainya. Implikasinya yaitu siswa dapat mendorong rasa ingin tahunya dan juga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Ini gaming. Di sini siapa sih yang tidak suka gaming? Jadi siswa itu tentu saja akan mainan karena ada metode pembelajaran yang dimana kita gaming, mengajak belajar sambil bermain dan meningkatkan motivasi keterlibatan dan pemahaman siswa. Jadi saya mau nanya ke kawan-kawan nih, ice breaking tadi itu termasuk nggak ke dalam learning activity? Ya. Yang jawab tidak angkat tangan. Oke, jadi iya ya. Adakah yang mau perwakilan menjelaskan kenapa ice breaking itu termasuk ke dalam learning activity? Yang mau menjawab angkat tangan. Ya, ada. Baiklah, saya mau memberikan pendapat tentang gaming atau ice breaking ini dalam belajar. Sebelum belajar kita melakukan ice breaking supaya untuk merilekskan kita supaya lebih enjoy dalam pelajaran dan juga membangkitkan semangat untuk belajar itu. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang bosan, atau lebih enak nggak belajar gitu. Oke, saran atau berikan pendapat tentang apa yang Anda sampaikan tadi. Baiklah, sebelumnya ice breaking itu bisa melatih konsentrasi kita pada saat proses belajar, dan juga ice breaking ini juga yang dari kitanya tadi yang malas belajar, dan ketika kita melakukan itu bisa bersemangat dalam belajar,
Sekian itu tambahan dari saya. Oke, beri aplaus dulu untuk kawan kita. Jawaban dari saya yaitu tentu saja speaking itu termasuk ke dalam learning aktif. Yang dimana speaking membantu dalam supaya siswa menyenangkan dalam pembelajaran kita, dan juga dari adar itu supaya siswa itu bisa menghilangkan rasa ngantuknya atau bosannya. Oke, jawabannya saya terima. Dan sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah pembahasan tadi yang kedua, dan yang terakhir ada implikasi peningkatan kualitas belajar. Nah, di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu seperti yang telah tertera di poin-poin, meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Pembelajaran aktif membantu siswa lebih memahami materi karena mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Siswa berpikir aktif tentang apa yang mereka lakukan dan mengalami pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, poin ini sebelumnya tadi sudah dibahas oleh Lismianti di awal pembahasan tadi. Nah, cara meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa itu bagaimana? Nah, caranya di sini bisa melakukan berbagai metode, dan di sini saya mengambil metode diskusi dan pertanyaan. Di mana sebagai contoh misalnya seorang guru menjelaskan pembahasan materi tersebut, kemudian setelah dijelaskan guru tersebut memberikan kuis kepada murid-muridnya. Nah, di sini akan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, di sini akan terjadi pemahaman materi oleh siswa karena sudah menjawab pertanyaan dari guru dan menambahkan sedikit pembahasan materi pada hari itu tersebut. Dan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar menyenangkan. Dengan melibatkan siswa secara aktif menulis, pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Aktivitas seperti berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan refleksi mengarah pada pemaknaan yang lebih dalam. Nah, contohnya seperti yang telah dibahas oleh Tuan Murid tadi, semacam speaking. Dengan adanya speaking akan terjadi lingkungan kelas yang lebih menyenangkan, yang membuat kita lebih enjoy dan refleksi tubuh seperti itu. Dan yang ketiga ada mengasah kerjasama dan tanggung jawab siswa. Siswa berinteraksi dengan teman sekelas dan guru, memperkuat kerjasama serta mengasah rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, di mana guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan di beberapa kelompok itu guru akan memberi beberapa materi, dan beberapa siswa dan kelompok itu akan mempertanggungjawabkan materi-materi yang telah diberikan oleh guru kepada siswa. Dan di sini akan terbentuk kerjasama untuk memecahkan permasalahan dari materi yang diberikan oleh guru kepada siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dalam strategi ini setiap peserta didik berperan sebagai pengajar di kelas. Hal ini membantu peserta didik dalam menjelaskan materi penjelasan. Nah, ini bisa cara meningkatkan kepercayaan diri siswa ini bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi. Dengan pembelajaran kelompok tadi, dengan pembagian kelompok tadi, siswa diberi materi, terus siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah dari materi tersebut. Kemudian setelah bekerja sama diskusi, siswa akan mempresentasikannya di depan kelas. Dan di sini alangkah baiknya guru memberikan apresiasi kepada siswa agar menimbulkan rasa percaya diri kepada siswa tersebut. Dan itulah pembahasan kami pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman, apakah ada penambahan atau yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Baiklah, saya Raffi akan bertanya kepada dan saya minta semua penyanyi mempunyai jawaban maksimal. Jadi kan siswa itu jika aktif dalam kelas pasti bisa
kan, itu sangat-sangat berkemungkinan untuk seseorang itu mendapatkan kepintaran atau menjadi pintar. Karena jika seseorang itu aktif dalam sebuah pembelajaran atau kegiatan lainnya, sangat memungkinkan bahwa dari pengalaman-pengalamannya itu akan menjadikan pembelajaran ke depannya, sehingga dari keaktifan dia tersebut mendapatkan pembelajaran dan hasil yang mudah ke depannya. Ya, siswa tersebut bisa dibilang pintar karena dari keaktifan tersebut mereka bisa belajar dan lebih memperdalam tentang pengetahuannya. Nah, di situ bisa disebut dia pintar. Jadi seandainya kalau dia itu aktifnya cuma di lapangan, misalkan dia itu aktif dalam paski, dalam pramuka, apakah dia bisa dikatakan sebagai siswa yang pintar? Itu bisa disebut siswa yang aktif karena kata pemerintah di pintar itu dari banyak segi, bukan hanya dari satu segi. Dan pintar itu dicipta bukan dicipta. Jika dia aktif dalam lapangan, berarti dia memiliki kelebihan di lapangan. Dan apakah itu bisa disebut pintar? Mungkin bisa. Mungkin. Dari mana? Dari segi mana? Mohon maaf, apakah aktif itu bukan berarti pintar? Dari penjelasan tersebut kan maksudnya itu termasuk aktif. Apakah aktif itu tidak dalam kategori pintar? Sedangkan yang ditanyakan tadi, keaktifan itu menunjukkan kepintaran. Jadi aktif sama pintar itu dia nggak sama kan? Atau sama? Sebenarnya kata-kata pintar itu berupa kegiatan dan karakteristik orang. Kalau ada juga pintar tapi pendiam, dia tuh nggak terlalu aktif, tapi dia benar-benar aktif di dalam bidang bukunya, sering membacakan, itu dia aktif namanya. Dan jadi ya pintar itu tentang kegiatan dan aktif itu yang kita melakukannya. Intinya gini, aktif itu adalah prosesnya dan kepintaran itu adalah hasil dari proses tersebut. Proses implementasi tidak berjalan dengan baik atau tidak direncanakan dengan baik, apa yang terjadi dan apa solusi? Mungkin seperti ini, implementasinya kalau misalnya gagal gitu kan, kayak strategi yang sudah kita atur dia gagal gitu. Strategi pembelajarannya tidak sesuai sama yang kita inginkan gitu, atau yang sesuai kita sebagai guru tidak menjalankan strategi misalnya pembelajaran, kita punya metode seperti ini tapi kita tidak menjalankan sesuai itu. Apa yang terjadi? Kalau yang terjadi pastinya dia di muridnya itu terdapat masalah seperti harusnya kita membuat pembelajaran sistem kayak aktif dengan cara speaking dan lain sebagainya itu ya, tapi tiba-tiba misalnya kita sebagai guru malas sehingga tidak dilakukan speaking itu. Jadi dampaknya dia kepada muridnya, dia mungkin ketika dia jenuh tidak ada untuk penyemangat atau motivasi dari guru yang seharusnya dia berikan seperti itu. Untuk solusinya sendiri
menanamkan jiwa semangat konsisten dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Oke, kok nggak harus berhukum? Mungkin sama kayak SPP, rencana pembelajaran. Itu kalau kita mau belajar itu, mau mengajar, itu kita harus membuat RPP dulu. RPP itu biasanya dikumpul ke menurut ke kepala sekolah. Rencana pembelajaran kita mulai dari awal sampai di situ tertulis apa aja rencana kita untuk di kelas apa yang mau kita lakukan. Karena tanpa itu kita juga bingung menyampaikan materi itu mau gimana. Karena apa ini itu wajib ada. Coba dan buat. Iya, coba dibuatkan deh. Ya solusinya harus dibuat. Untuk merevisi rencana tersebut, jadi penyimpanan dikasih teknologi tersebut lalu dikomunikasikan dengan baik agar melakukan hasil yang baik. Dari jawaban Saimah tadi itu, kita sebagai guru harus meningkatkan motivasi siswa atau meningkatkan keaktifannya. Dari Mifta tadi, yaitu kita bisa menerapkan menggunakan SPP supaya pembelajaran itu berjalan lancar. Dari Afi Ma'arif, yaitu merevisi apa penyebabnya dan apa harus yang disolusikan. Jadi tambahan dari saya, perlunya ada evaluasi hasil pembelajaran kita itu apakah berjalan lancar, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki lagi. Oke, jadi itu yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan ada. Gimana ada Tri, ada lihat? Dari saya sangat kuat